Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam sesi ke-10, yaitu mengenai diferensiasi dan perencanaan produk. Jadi, untuk materi kali ini sebetulnya adalah sambungan dari materi sesi ke-9 kemarin, yang mana kita membicarakan tentang produk ya. Nah, sekarang yang ada dalam sebuah pasar itu ada tiga pihak gitu ya. Yang pertama itu adalah dari segi company, yaitu yang kedua adalah customer, dan yang ketiga adalah competitors. Nah, di sini setiap company itu selalu menawarkan produk yang ditawarkan kepada si customer. Begitu pula dengan kompetitor yang sama menawarkan produknya. Tapi dari kacamata sebuah company, ketika kompetitor itu menawarkan sebuah produknya, maka produk tersebut menjadi sebuah produk saingan. Nah, di sini customer juga selalu memiliki sebuah value, yang mana value ini akan selalu nantinya dikomunikasikan kepada pihak perusahaan. Maka dari itu, yang ditunjukkan pada bagan yang ada di sini adalah panah dua arah. Bukan hanya company yang eh, apa ya, yang membuat sebuah produk yang akhirnya ditawarkan kepada customer, namun customer pun memiliki permintaan, yaitu value yang ia minta kepada sebuah company. Nah, dari situ kita bisa mengerti apa itu value. Jadi, value sendiri itu adalah nilai. Nilai adalah suatu hasil penilaian pelanggan yang merupakan persepsi pelanggan terhadap perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman selalu masih ingat gitu ya, value di sini sama dengan manfaat dibagi dengan biaya. Ketika manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biayanya, hal tersebut menjadikan value-nya itu lebih daripada satu, atau barang tersebut memiliki sebuah value. Namun kebalikannya, apabila biayanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, maka hal tersebut dikatakan value-nya itu negatif. Jadi, yang namanya value itu bisa mempunyai value positif dan juga value yang negatif. Nah, baik value tersebut positif maupun negatif pasti akan berpengaruh kepada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Balik lagi di sini, biasanya kepuasan pelanggan itu selalu tinggi apabila value yang diberikan oleh pihak perusahaannya pun baik gitu. Nah, bagian tersebut yang tadi di awal saya sudah jelaskan, kita kembangkan lagi. Di sini, dalam sebuah pasar, akan selalu ada tiga pihak yang tadi telah saya jelaskan. Nah, untuk yang pertama, itu dari segi company yang mempunyai produk yang ditawarkan, namun apa sih hubungan antara company dan kompetitor? Yaitu di sini ada yang namanya keunggulan bersaing. Jadi, entah itu dari company dan kompetitor akan selalu berusaha saling mengungguli dalam persaingan sebuah bisnis gitu. Nah, lalu untuk yang eh, apa ya, hal yang perlu kita perhatikan juga yaitu adalah change atau perubahan, yang mana dalam em, apa ya, pada masa kini itu yang namanya perubahan itu kan sangat cepat ya. Perubahan itu bukan hanya dari segi teknologi saja, tapi dari sosial ekonomi, lalu juga dari segi iklim dan lain sebagainya yang akan senantiasa terus berubah. Nah, karena ada perubahan-perubahan yang sangat cepat, maka pihak company pun harus mampu untuk menjawab value customer. Menggunakan apa? Menggunakan inovasi yang berkelanjutan. Begitu. Nah, di sini yaitu saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi keunggulan bersaing. Jadi ini adalah bagaimana sebuah perusahaan tersebut menciptakan sesuatu yang berbeda, yang akhirnya akan dirasakan sebagai sesuatu yang unik agar dapat memenangkan persaingan dalam sebuah industri.
Ada 4 keunggulan bersaing yang utama. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat mendiferensiasikan produk kita, diferensiasi pelayanan, personel, dan juga diferensiasi citra. Jadi di sini yang akan saya jelaskan pertama adalah diferensiasi produk. Untuk diferensiasi produk atau bagaimana kita menciptakan pembeda untuk produk kita dibandingkan dengan produk pesaing, yaitu yang pertama adalah dari segi fiturnya. Mungkin teman-teman di sini pasti tahu yang dinamakan fitur itu adalah hal tambahan yang disematkan ke dalam sebuah produk. Katakan misalkan handphone gitu ya, ada fitur NFC-nya, ada fitur apa lagi ya biasanya don't disturb mode gitu kan, karena tidak semua handphone memiliki fitur-fitur tersebut. Atau misalkan kita berbicara tentang eh, kendaraan, ada kendaraan yang menggunakan fitur sunroof, ada yang tidak gitu kan, ada yang menggunakan setir yang elektrik, ada juga yang tidak. Nah, itu adalah fitur yang saya maksud. Jadi, fitur di sini adalah pembeda atau hal tambahan ke dalam sebuah produk. Lalu yang kedua itu kita bisa menggunakan pembeda dari segi kinerja atau performance. Dari segi kinerja ini adalah bagaimana sebuah produk tersebut memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan produk dari pesaing. Katakanlah kalau handphone, dia itu bisa baterainya lebih tahan lama, dia itu lebih nggak cepat panas, misalkan. Atau untuk mobil, irit bensinnya, gitu. Untuk skincare maupun dari produk-produk kecantikan mungkin ada di mana cepat memutihkan, cepat mencerahkan, itu juga dari segi kinerjanya. Lalu di sini ada yang dinamakan dengan konformasi atau conformance. Nah, kalau conformance itu berkaitan dengan bagaimana konfirmasi dari bukan fitur, hal yang ditawarkan oleh uh, suatu produk, apakah betul hal tersebut dapat kita nikmati. Jadi kadang terkadang itu ada sebuah produk yang menawarkan fitur-fitur tertentu, tapi ternyata fitur tersebut itu tidak dapat digunakan. Nah, itu bagian dari konfirmasi. Lalu yang D itu adalah ketahanan atau durability. Durability di sini dimaksudkan dengan lebih awet ataupun lebih tahan atas beberapa kondisi tertentu. Misalkan ada produk yang ada produk yang mana produk tersebut lebih ada di mana produk tersebut itu lebih tahan panas, lebih tahan air, dan juga dia tahan akan goncangan. Itu yang disebut dengan ketahanan. Ada produk eh, kemarin ya, pengalaman saya ingin membeli sebuah mesin cuci gitu ya. Yang pertama, pilihan opsi A itu adalah mesin cuci dengan garansi motor 3 tahun di situ. Lalu yang kedua itu ada ketahanan, yaitu garansi motornya selama 10 tahun. Di sini sudah membuktikan bahwa mesin cuci opsi B itu memiliki ketahanan yang lebih dibandingkan dengan mesin cuci tipe A. Itu. Lalu ada yang keandalan. Jadi bagaimana kita tuh bisa mengandalkan produk ini. Jangan sampai ketika kita menggunakan produk ini, ternyata produknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu yang selanjutnya itu ada repairability, di mana produk tersebut bisa atau tidaknya untuk diperbaiki. Kan ada ya beberapa produk yang ketika rusak ya sudah rusak saja gitu, tidak bisa diperbaiki. Nah, kemarin saya juga sempat mencari apa vacuum cleaner. Di situ saya membandingkan antara produk Derma dengan produk Xiaomi. Ternyata produk Derma ini memang laku banget di pasaran. Tapi ketika setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata untuk produk Derma ini tidak ada service centernya.
yang mengartikan bahwa ketika si derma ini rusak, akhirnya tidak bisa saya perbaiki gitu. Nah, daripada saya menggunakan produk Derma dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harganya Xiaomi, lebih baik saya itu membeli Xiaomi sekalian karena dia mempunyai service center di Indonesia itu. Lalu untuk yang G itu pasti teman-teman udah pada ngerti ya, pembeda dari segi style dan juga desain. Ada dari segi warna, ada dari segi model, ya itu termasuk kepada gaya dan desain. Lalu yang kedua di sini adalah diferensiasi dari segi pelayanan. Untuk poin A yaitu pengiriman, itu contohnya dari mungkin teman-teman pernah ingin membeli sesuatu di e-commerce, lalu teman-teman membandingkan antara kedua toko dengan produk yang sama, yang satu memiliki gratis ongkir, yang satu enggak gitu. Atau misalkan kalian lagi butuh cepat produk tersebut, yang satu pengiriman dalam 24 jam, yang satu lagi tidak, begitu. Nah, itu merupakan bagian dari pelayanan pengiriman. Misalkan kayak kemarin saya ingin membeli mesin cuci, nah ternyata tidak ada opsi pengiriman dari toko, jadi kita harus ngambil sendiri barangnya. Itu kan pasti akan menyulitkan dari segi pembeli gitu. Maka layanan pengirimannya juga tidak bagus. Nah, yang kedua, untuk pengiriman di sini termasuk ke dalam packing. Nah, kalian mungkin kalau beli barang elektronik di toko online, pasti harapan kalian itu ingin apa ya, packingnya itu aman gitu kan, dengan bubble wrap, dengan kemasan anti air, dengan peredam guncangan gitu. Nah, ketika hal tersebut, katakan kita beli handphone, lalu handphone tersebut datang hanya dengan sebuah plastik, mungkin teman-teman juga pasti akan merasa eh, kecewa dengan pelayanan pengirimannya gitu. Lalu yang B yaitu adalah installation, pemasangan. Di sini macam-macam ya. Mungkin kalau kita lihat gambar di sini ada orang yang lagi masang AC. Nah, untuk pembelian AC juga teman-teman harus lumayan detail nih nanya-nanya gitu ya. Jangan sampai teman-teman beli AC tapi ternyata tidak dengan biaya pemasangan. Banyak juga apa ya, toko yang menjual AC harganya lebih miring, ternyata itu di luar dari biaya pemasangan. Jadi si tokonya tidak menyediakan pemasangannya gitu, harus kita cari sendiri tukangnya. Nah, atau misalkan nih teman-teman beli lemari gitu, tapi ternyata yang dikasihnya kan cuma papan-papan doang gitu. Pasti mungkin untuk sebagian orang yang suka ngerasa lagi nyusun Lego gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang cewek itu mungkin akan merasa kebingungan untuk pemasangan lemari tersebut. Jadi ketika sebuah produk mempunyai layanan untuk pemasangan yang prima ataupun gratis, itu pasti akan menjadi nilai lebih bagi produk tersebut. Lalu yang C itu ada customer training, yaitu ada nggak sih pelatihan bagaimana sih menggunakan si produk tersebut gitu. Kan biasanya nih tiba-tiba lah gitu ya si mesin cuci datang gitu. Terus kita tanya, Mas ini gimana nih cara pakainya? Itu baca aja di buku panduan gitu. Nah, terkadang kan hal seperti itu juga kita ingin tahu gitu gimana sih cara pakainya. Diajarin dulu gitu ya sama si customer trainingnya. Namanya siapa? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Maaf tadi saya pause. Selanjutnya itu adalah layanan konsultasi. Nah, ini biasanya diberikan oleh sebuah perusahaan yang memiliki produk ketika kita ingin berkonsultasi mengenai bagaimana sih pemakaian produk, konsultasi apa ya, penggunaan dan lain sebagainya. Ketika ada, itu menjadi nilai tambah atau menjadi pembeda dari produk yang kita miliki. Lalu yang kelima itu adanya perbaikan atau repair yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Ada nggak sih service centernya gitu? Kalau misalkan ada service centernya, berarti mereka mempunyai pelayanan perbaikannya gitu.
Nah, di sini ada layanan lain-lain, termasuk mungkin di antaranya adanya garansi, gitu ya. Adanya, apalagi biasanya freebies nih, kalau teman-teman beli em, produk skincare gitu, misalnya suka ada gratis masker gitu ya, seperti kayak gitu, kayak hal kecil, tapi di situ merupakan sebuah pelayanan dari sebuah produk. Lalu kita lanjutkan kembali untuk diferensiasi. Yang ketiga, itu adalah diferensiasi dari segi personil. Di sini ada 6 ciri khas personil yang terlatih dengan baik. Yang pertama itu adalah kompetensinya. Bayangkan teman-teman ketika kalian eh, kayak dari segi kompetensi, misalkan ketika kita ke sebuah restoran, ketika restoran tersebut mengklaim bahwa chef. Contohnya, apabila tadi kita ke sebuah restoran ya, di mana restoran tersebut mengklaim mereka itu memiliki chef yang lulusan dari Master Chef misalkan. Dan di situ kita sudah dapat membayangkan bahwa mereka itu memiliki uh, chef dengan kompetensi yang baik. Teman-teman, mohon maaf ya, saya di sini lagi di rumah sakit karena lagi nungguin papa yang lagi sakit. Juga mohon doanya. Dan dari tadi mohon maaf banget banyak di pause-pause gitu ya. Semoga teman-teman eh, bisa tetap memahami bagaimana dari materi sesi ini. Nanti kalau misalkan ada kesempatan lain, saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman dengan lebih baik lagi gitu ya. Sekali lagi, mohon maaf, kita lanjutin lagi ya. Tadi mengenai restoran yang memiliki kompetensi di mana chefnya itu adalah lulusan dari Master Chef gitu ya. Kan kebayang ya, oh berarti orang yang masaknya ini memang benar-benar orang yang berkompetensi gitu. Atau katakan kita ke dokter gitu ya, tapi ternyata kita misalnya sakit jantung gitu ya, atau ya sakit jantung, terus kita itu datang ke dokter yang mana dokter tersebut dokter umum. Nah, di sini kan si eh, apa ya, berarti dokter tersebut tidak berkompeten di dalam si penyakit tertentu gitu, karena itu dokter umum gitu. Maka sebaiknya kita langsung datang ke mungkin spesialis penyakit dalam atau mungkin spesialis jantung gitu ya. Begitu pula dengan sakit yang lainnya gitu. Nah, yang kedua itu mengenai keramahan. Nah, ini keramahan di sini bukan hanya terhadap customer service, teller, maupun front office, tapi semua yang ada dalam perusahaan perlu menerapkan keramahan kepada si customernya gitu. Baik dari segi apapun harus ramah gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah kredibilitas. Kredibilitas di sini hampir mirip dengan kompetensi. Kalau tadi kompetensi itu ditunjukkan dengan gelar biasanya gitu ya, dengan dia itu lulusan dari mana gitu ya. Kalau kredibilitas itu ditunjukkan daripada track recordnya. Nah, tadi di kelas siang itu ada yang memberikan contoh. Contohnya itu ya seperti apa ya, tadi ngasih contoh kita ke psikolog katanya. Nah, kan mungkin ketika kita curhat sama teman kita dengan curhat kepada psikolog itu akan beda karena psikolog mempunyai kompetensinya. Nah, namun psikolog yang bagaimana yang mempunyai kredibilitas, yaitu psikolog yang misalnya sudah praktek selama 5 tahun dan 90% dari pasiennya itu sehat misalnya. Ya jadi maju ke sehat gitu ya, kondisinya lebih baik lagi gitu. Atau misalkan kredibilitas ditunjukkan dari eh, si produk tersebut itu bagus dari dulunya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kredibilitas gitu. Oh sorry, di sini kan kita ngomongin tentang SDM ya, bukan tentang produk ya. Lalu ada juga keandalan. Nah, bedanya dengan yang tadi keandalan produk, kalau di sini kita berbicara tentang keandalan personil. Jadi bagaimana seorang SDM tersebut mampu kita andalkan untuk memenuhi eh, apa ya, memenuhi pelayanan yang kita inginkan gitu. Lalu yang itu ketanggapan ya, cepat atau tidaknya tanggapnya gitu ya. Misalkan di sini
tadi ada yang memberikan contoh ketika kita mau misalnya minta tolong terhadap customer service gitu ya. Terus customer service tersebut bilang, "Iya tunggu." Tapi tunggunya tuh sampai setengah jam gitu. Padahal dia tuh nggak ngapa-ngapain. Itu kan kadang mungkin kita juga jadi kurang nyaman gitu ya digituin gitu. Atau katakan kita nih lagi ke apotek gitu ya. Tapi ternyata kita udah berdiri lama dari tadi di situ, tapi dia itu nggak cepet-cepet tanggap nanyain kita itu butuhnya apa gitu. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan ketanggapan. Lalu ada juga komunikasi. Nah, komunikasi di sini bagaimana dia atau SDM-nya itu dapat berkomunikasi dengan baik. Banyak luas banget yang namanya komunikasi ya. Komunikasi yang baik itu mungkin teman-teman juga udah belajar ya, dari artikulasinya harus jelas, pemilihan katanya harus bagus, komunikasi baik verbal maupun nonverbal juga harus bagus gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari tadi diferensiasi personil yang terlatih. Jadi ketika kita ingin mendiferensiasikan produk kita menggunakan diferensiasi personil, itu berarti kita harus memiliki berbagai keunggulan dari 6 hal yang ada di sini. Yang terakhir, kita akan ngomongin tentang diferensiasi citra. Nah, kalau citra apa sih yang kebayang sama kalian gitu ya? Nah, citra itu adalah salah satu pembeda juga yang penting, baik citra produk maupun citra perusahaan. Citra ini dapat ditanamkan dan juga disebarluaskan lewat segala media komunikasi yang dimiliki. Citra itu adalah nama baik, goodwill gitu ya. Ketika kita membicarakan tentang produk Apple gitu ya, mau Apple mengeluarkan jam, kita langsung pada beli gitu ya. Dia mengeluarkan apa namanya? Aduh apa namanya tuh kok saya jadi lupa, kayak TDS gitu ya. Itu kan orang-orang langsung pada beli dan percaya dengan kualitas yang diberikan oleh Apple gitu. Kok bisa orang-orang langsung percaya? Ya karena tadi Apple sudah memiliki citra yang baik di mata pelanggan gitu. Terus di sini katakanlah apa ya, produk-produk Polytron misalnya ya, dari segi eh, elektronik gitu ya. Nah, elektronik di sini kalau misalnya kita udah ngomong oh Polytron, oh itu biasanya orang-orang sudah percaya bahwa elektronik Polytron itu ternyata andal banget gitu. Andal itu apa ya, kalau bahasa orang tuanya tuh kadang bandel gitu ya. Bandel tuh berarti nggak cepat rusak gitu dan kualitasnya dapat diandalkan gitu. Nah, segitu mungkin untuk materi sesi kali ini. Mohon maaf sekali lagi, kayaknya dari tadi videonya tuh kepotong-potong banget ya gitu. Semoga teman-teman tetap bisa memahami. Nah, untuk sesi minggu depan kita PR banget nih. Panjang banget materinya. Jadi kita akan cut-cut menjadi beberapa sesi seperti biasa gitu ya. Eh, untuk itu, minggu ini kita free dulu akan tugas ya. Silakan teman-teman menggunakan waktunya untuk baca-baca nih materi 11. Nanti saya akan kirimkan melalui e-learning. Terus tadi ada juga nih pertanyaan dari Nevita dan juga Agnes, Ibu di e-learningnya belum ada gitu ya tugas untuk yang minggu kemarin. Nah, kemarin saya beberapa kali itu membuka e-learning tapi ternyata gagal gitu ya, nggak tahu kenapa error gitu. Jadi tugasnya mohon disimpan aja dulu, nanti ketika e-learningnya sudah bisa saya kabari lewat Agnes seperti biasa gitu ya. Teman-teman, terima kasih kemarin udah pada konfirmasi mengenai follow up absen. Jadi sudah saya serahkan sekarang kepada pihak BAA. Nanti kalau ada yang mau diobrolkan mengenai absen, silahkan japri aja ke saya gitu. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman atas waktunya, atas perhatiannya. Sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.